Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya tidak lupa kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 187. Langsung saja kepada pembahasan. Ayat pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. As-shaum menurut istilah dalam syariat Islam ialah menahan diri dari segala macam makanan, minuman, dan bersenggama dengan wanita, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Hikmah berpuasa misalnya untuk mempertinggi budi pekerti, menimbulkan kesadaran dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang lemah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, melatih jiwa dan jasmani, menambah kesehatan dan sebagainya. Pada ayat kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan diwajibkan bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Pada ayat 184 ini diterangkan hukum puasa. Permulaannya, siapa yang dalam keadaan sakit atau musafir, mereka boleh untuk tidak berpuasa, tapi harus mengganti sebanyak yang ia tinggalkan. Ulama sepakat bahwa musafir dengan tujuan taat bukan maksiat seperti haji, jihad, silaturahmi, mencari kebutuhan hidup, berdagang, dan hal-hal yang diperbolehkan baginya boleh tidak berpuasa. Dan yang ketiga surat Al-Baqarah 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Dalam ayat 185 Allah memuji bulan Ramadan yang terpilih untuk turunnya Al-Quran, mengisyaratkan bahwa
untuk dianjurkan membaca dan mempelajari Al-Quran dalam bulan Ramadan. Yang mempelajari diharapkan bisa memperoleh petunjuk ketika memahami dan menerapkan isi kandungan dalam kehidupan. Karena dengan membaca Al-Quran, ia menyiapkan wadah hatinya untuk menerima petunjuk ilahi, sehingga ia akan memperoleh kemampuan membedakan antara yang hak dan batil. Surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini berkenaan dengan datangnya seorang Arab Badui kepada Nabi Muhammad SAW yang bertanya, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kami dapat memunajat atau memohon kepadanya. Nabi SAW terdiam hingga turun Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 sebagai jawaban terhadap pertanyaan itu. Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah 187, Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatash syamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifun fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan hak nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.